Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardian Sasuni dengan NIM 317101127 dengan kelas ADHD. Saya akan mempresentasikan proposal seminar saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan Barista terhadap Kepuasan Customer di Space Coffee and Roastery. Oke, jadi mungkin ini judulnya lebih sedikit mainstream, tapi saya yakin saya akan membawakan perbedaan di sebuah coffee shop karena treatmentnya pasti akan berbeda. Oke, jadi yang melatar belakang judul saya ini adalah pertama adalah profesi saya sebagai seorang barista. Makanya saya sangat amat tertarik meneliti di sebuah coffee shop dan saya memilih Space Coffee Roastery karena Space Coffee Roastery merupakan salah satu coffee shop dan roastery di Jogja yang sudah mempunyai nama di luar Jogja. Jika saya berpergian ke Jakarta, Bandung, dan lain-lain atau bertemu dengan barista dari sana, pasti yang mereka tanyakan tentang Jogja pertama kali pasti Space Roastery, Klinik Coffee, Darat, Space Darat Coffee Roastery, seperti itu. Maka dari itu saya ingin meneliti di Space Roastery karena Space Roastery adalah salah satu pelopor home brewers Indonesia, di mana dengan peran Space Roastery meningkatkan konsumsi kopi di Indonesia. Dan juga walaupun belum pernah juara, tapi kopi-kopi Space Roastery sudah pernah ikut lomba-lomba dalam roasting coffee seperti itu. Jadi itu yang latar belakang dasar saya. Karena latar belakang keprofesian saya sebagai barista, jadi saya ingin meneliti pengaruh kualitas pelayanan barista terhadap kepuasan konsumen. Karena saya terakhir saya menjabat sebagai head bar, dan di situ saya sangat hanya seperti bertanya-tanya, apa sih indikator-indikator sebuah kualitas pelayanan itu, dan bagaimana agar konsumen itu mencapai kepuasan tertentu, sehingga kualitas pelayanan yang menentukan kepuasan itu sangat penting, karena itu akan menjadi sebuah dampak yang besar bagi coffee shop tersebut. Jika konsumen puas, dia akan turut berkontribusi secara tidak langsung terhadap kemajuan suatu coffee shop. Seperti secara tidak langsung dia akan membranding coffee shop tersebut. Seperti contohnya adalah dia ikut snapgram, dia nge-share kepada teman-temannya, terus dia bawa teman-temannya dan teman-temannya ikut nge-snap. Itu akan membuat brand image baik bagi coffee shop tersebut, sehingga coffee shop tersebut menjadi berkembang dan lebih dikenal, dan otomatis akan meningkatkan omset karena udah dapat brand image yang bagus. Next adalah rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah saya adalah apakah ada pengaruh kualitas pelayanan barista terhadap kepuasan konsumen di Space Coffee Roastery. Dan yang kedua adalah dari kelima faktor kualitas pelayanan yang meliputi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati, faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan konsumen di Space Coffee and Roastery? Next. Nah, ini batasan masalah saya. Dalam hal ini saya fokus kepada kualitas pelayanan barista dan menganalisa pengaruh dari hal tersebut terhadap kepuasan customer di Space Coffee and Roastery. Jadi saya berharap terhadap fokus itu saya tidak melenceng jauh dari tujuan awal pembuatan proposal skripsi ini. Nah, next adalah tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan barista terhadap kepuasan customer.
Dan untuk tujuan penelitian yang kedua adalah untuk mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap kepuasan customer. Oke, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama bagi STP AMTA Yogyakarta, manfaat penelitian saya adalah satu sebagai acuan bahan skripsi berikutnya bagi mahasiswa STP AMTA. Yang kedua adalah sumbangan pikiran koleksi tugas akhir skripsi untuk perkembangan STP AMTA. Yang kedua adalah bagi Coffee Shop Space Coffee Roastery adalah untuk bahan evaluasi sarana agar bisa meningkatkan kualitas pelayanan para baristanya dan agar bisa terus maju dan berkembang. Yang ketiga adalah bagi penulis sebagai pengembangan ilmu yang saya peroleh selama bangku kuliah, dan yang kedua adalah supaya dapat memberi gambaran indikator-indikator dan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu kualitas pelayanan terhadap customer di coffee shop, karena konsumen atau customer di coffee shop itu adalah seperti apa ya, unik karena di sana itu treatmentnya beda, karena servisnya itu berbeda sekali sama restoran formal yang ada di hotel seperti itu. Oke, next adalah landasan teori. Yang pertama landasan teori kopi bisa dilihat. Yang satu adalah menurut Harjo Puji 2012, kualitas cara kopi melakukan perbedaan antara kualitas bahan bagus serta cara pengolahan buah kopi. Yang kedua adalah landasan teori coffee shop yang saya kutip dari Kamus Pariwisata Perhotelan 66/2003, ada artinya tempat makan, coffee shop adalah tempat makan dan minum yang menyediakan menu cepat dan sederhana serta menyediakan minuman ringan untuk orang-orang yang santai dan menunggu sesuatu. Sekarang adalah barista, saya kutip dari majalah Oten tahun 2015. Secara etimologi bahasa kata barista berasal dari bahasa Italia, yaitu bartender. Mereka menyajikan segala macam kopi minuman bukan hanya kopi. Jadi menyajikan semua minuman ya, nggak semua kopi doang. Terus landasan dari berikutnya adalah next kualitas pelayanan. Saya ngambil untuk dasar dari saya ngambil dari Ciptono Chandra 2011 halaman 180 adalah kualitas pelayanan adalah seberapa bagus tingkat pelayanan diberikan yang mampu sesuai ekspektasi pelanggan. Dan ada 5 indikator penting, yaitu tangible bukti langsung, reliability keandalan, responsiveness daya tangkap, empati kepedulian, dan assurance jaminan. Dan untuk landasan teori kepuasan konsumen saya mengutip dari Ciptono tahun 2012. Kepuasan konsumen adalah situasi yang ditujukan oleh konsumen ketika mereka menyadari bahwa kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan yang diharapkan serta terpenuhi secara baik. Nah, ini adalah kerangka pemikiran saya ya. X-nya, variabel bebasnya adalah kualitas pelayanan yang terbagi jadi 5 faktor, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy. Dan itu akan mempengaruhi kepuasan customer sebagai variabel terikatnya, sebagai Y-nya. Itu. Ini penelitian dahulu saya dari Francisca Andrea, ini judulnya adalah analisa kualitas bisnis layanan makanan minuman yang dari derajat pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah milik Marismiati SE dan Hindra Adiwijaya SE, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan jasa BRT Transmusi Palembang. Nah, untuk hipotesisnya adalah H1-nya ada pengaruh antara kualitas pelayanan barista X dengan kepuasan konsumen Y, dan H2-nya diduga faktor reliability atau X2-nya lebih berpengaruh terhadap kepuasan konsumen Y. Nah, metode penelitian yang saya gunakan adalah metode deskriptif dan verifikatif, di mana adanya data yang valid yang dapat saya gunakan untuk tujuan tertentu. Dan next, adalah jenis penelitian. Jadi jenis penelitian saya adalah metode kuantitatif deskriptif. Lokasi tempat penelitian yang pasti Space Coffee and Roastery yang beralamat di Gang Loncang nomor 88 Rogoyudan Sinduadi, Kecamatan Masih, Kabupaten Sleman, Istimewa Yogyakarta. Dan periode waktu penelitian saya adalah 14 September sampai 31 Oktober 2020 selama
selama saya training, saya akan berusaha untuk mencari sampel yang menyebar kuesioner tersebut. Ya, terus langsung adalah populasi dan sampel. Saya akan menggunakan rumus Lovin dan purpose random sampling yang akan melibatkan 100 konsumen sebagai responden saya. Nah, ini variabel definisi konsep operasional. Yang ini adalah variabel independen atau X. Variabel terikatnya adalah kualitas pelayanan yang mempunyai faktor-faktor X1, X2, X3, X4, X5-nya adalah X1-nya tangible, X2-nya reliability, X3-nya responsiveness, X4-nya assurance, X5-nya empati, dan akan mengaruhi variabel terikatnya yaitu Y-nya adalah kepuasan konsumen. Nah, ini adalah definisi konseptual saya, yaitu saya berdasarkan pada kepuasan konsumen menurut Ciptono dan kualitas pelayanan menurut Zetami. Nah, untuk metode pengumpulan data saya akan menggunakan uji kelayakan instrumen atau skala Likert, dan jenis instrumennya adalah menggunakan data primernya adalah observasi, kuesioner, dokumentasi, studi kepustakaan. Terus uji validitas, saya akan menggunakan korelasi produk momen. Dan next, uji reliabilitasnya adalah menggunakan rumus Alphacon-Batch. Next, metode analisis datanya saya menggunakan kelayakan variabel uji t-test, dan uji F simultan. Jenis analisisnya saya menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui variabel yang saya gunakan dan memprediksi variabel-variabel lain. Nah, daftar saya ada referensi jurnal, referensi skripsi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan penelitian saya sangat jauh dari kata sempurna. Mohon kritik sarannya sebagai kemajuan dari diri saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.